Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tren positif Manchester United harus terhenti di Liga Inggris 2022-2023. Manchester United hanya bisa meraih 1 poin pada laga tunda pekan ke-7 yang berlangsung Kamis 19 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Manchester United bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace di Selhurst Park. Manchester United sempat memimpin lewat gol Bruno Fernandes di menit 44, lalu disamakan oleh tendangan bebas langsung Michael Olise di menit 90+1. Tambahan 1 poin ini gagal mengantarkan MU menyalip Man City di papan 2 klasemen sementara. Kedua tim memiliki poin yang sama yaitu 39. Sementara bagi Crystal Palace, 1 poin ini setidaknya mengamankan mereka di peringkat ke-12. Crystal Palace sudah mengumpulkan 23 poin dari 12 laga. Erik ten Hag mulai memamerkan sihirnya di Manchester United. Berkat tangan dinginnya, MU bisa bersaing di papan atas Premier League. Berikut 7 pemain Manchester United yang kemampuannya dibangkitkan lagi oleh Erik ten Hag. Langsung saja simak video ini. Nama pertama, Marcus Rashford. Rashford sempat kehilangan arah musim lalu dan banyak mendapatkan kritikan. Namun musim ini semuanya berubah, sang pemain tampil begitu produktif sehingga dipanggil lagi ke timnas Inggris. Nama kedua, Alejandro Garnacho. Garnacho sudah menjadi bintang bagi tim muda Manchester United dan makin berkembang di bawah arahan Erik ten Hag. Dia mencetak gol senior pertamanya melawan Real Sociedad pada ajang Liga Eropa dan menjadi super sub yang hebat kala bersua Aston Villa di Piala Liga. Nama ketiga, Diogo Dalot. Diogo Dalot telah menjadi bek kanan pilihan pertama MU sejak kepergian Ole Gunnar Solskjaer pada November 2021. Kemampuannya makin berkembang di bawah asuhan ten Hag dengan mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga musim ini. Nama keempat, David De Gea. Setelah awal musim yang tidak nyaman, De Gea mulai berkembang di bawah arahan Erik ten Hag. Kiper Spanyol ini telah menyuguhkan serangkaian penyelamatan yang membuat Red Devils berada di papan atas saat ini. Nama kelima, Luke Shaw. Luke Shaw menikmati musim 2020-2021 yang sulit bersama MU dan gagal di final Euro 2020 bersama timnas Inggris. Meski ten Hag memboyong Tyrell Malacia, Luke Shaw justru berjuang keras dan tidak kehilangan posisinya di tim utama. Nama keenam, Rafael Varane. Varane melakukan tugasnya dengan cukup baik selama musim pertamanya di Old Trafford, tetapi cedera membatasi performanya saat United tersandung dan tercecer di peringkat ke-6 musim lalu. Musim ini ten Hag menduetkannya dengan Lisandro Martinez yang membuat Varane kembali tampil garang di lini pertahanan. Pertahanan MU terlihat kukuh yang mengantarkan mereka ke zona Liga Champions. Nama ketujuh, Aaron Wan-Bissaka. Banyak orang yang mengira karir Wan-Bissaka di MU sudah habis. Selama beberapa musim dia hanya menghangatkan bangku cadangan di Old Trafford. Tapi bek sayap telah kembali ke starting line up dalam pertandingan terakhir dan terlihat seperti pemain yang sama sekali berbeda. Dribble jitunya melawan Manchester City menyebabkan ribuan supporter berdecak kagum di Old Trafford. Manchester United masih akan aktif di bursa transfer Januari 2023 setelah merekrut Wout Weghorst. Namun MU dikabarkan bakal lebih fokus untuk menjual pemainnya dalam sisa bursa transfer kali ini. Seperti dilansir Football Insider, MU memang masih akan beraktivitas di bursa transfer musim dingin ini. Namun mereka hanya fokus untuk menjual pemain. Menurut laporan tersebut, MU tidak akan membeli pemain baru pada musim dingin ini. Erik ten Hag dikabarkan sudah puas dengan komposisi skuad Setan Merah. Ia menilai skuad ini sudah cukup untuk bersaing pada sisa musim ini. Jadi MU lebih memilih untuk bersih-bersih tim karena ada beberapa pemain yang mereka anggap merupakan pemain surplus di skuad mereka. Laporan tersebut mengklaim ada 3 pemain yang bakal dilepas oleh Erik ten Hag pada musim dingin ini. Mereka adalah Tom Heaton,
Axel Tuanzebe, dan Phil Jones. Ketiga pemain ini dianggap hanya menjadi pemain surplus di skuad Setan Merah. Jadi MU akan mendengarkan setiap tawaran yang masuk untuk ketiga pemain ini dan siap melepaskan mereka semua. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Negosiasi kontrak baru Alejandro Garnacho dilaporkan sedang mampet. United berpotensi kehilangan Garnacho di musim panas nanti. The Independent mengklaim bahwa saat ini proses negosiasi kontrak baru sang winger berjalan macet. Menurut laporan tersebut, macetnya negosiasi kontrak baru Garnacho dikarenakan nominal gaji yang ditawarkan MU terlalu kecil. Sebagai informasi, Garnacho saat ini menerima gaji 7.000 pound sterling per pekan di MU. MU menawarkan gaji sebesar 20.000 pound sterling per pekan. Agen Garnacho menilai sang winger layak mendapatkan gaji yang lebih besar karena perkembangan sang winger yang lebih bagus. Jadi mereka menolak tawaran tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak tinggal diam dengan penolakan tersebut. Mereka merencanakan pertemuan lagi dengan agen Garnacho. Mereka akan mempersiapkan tawaran baru untuk sang winger. Pihak Setan Merah berharap Garnacho bersedia menekan tawaran baru mereka tersebut nanti. Situasi kontrak Garnacho ini sedang dipantau sejumlah tim-tim papan atas Eropa. Juventus, Real Madrid, dan Atletico Madrid sedang ambil ancang-ancang untuk mengamankan jasa sang winger. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum memadamkan minat mereka terhadap Declan Rice. Setan Merah dilaporkan akan mengejar gelandang West Ham United itu di musim panas nanti. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United masih tertarik pada sosok Declan Rice. Mereka akan mencoba merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik dengan prospek merekrut Declan Rice di musim panas nanti. Ia menilai stok gelandang MU masih kurang kuat, jadi ia berencana menambahkan pemain-pemain top di lini tengahnya. Declan Rice dinilai cocok dengan MU karena ia punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi Setan Merah berencana untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim Manchester United memiliki satu kendala untuk mendatangkan Declan Rice. Sang gelandang dibanderol dengan sangat mahal oleh West Ham United. Tim asal London itu memang tidak mau berpisah dengan Declan Rice karena mereka menilai Rice adalah salah satu pemain terbaik mereka saat ini dan sangat sulit mencari pengganti yang sepadan untuknya. Itulah mengapa West Ham United membandrol Declan Rice di angka 100 juta pound sterling dan mereka tidak mau menurunkan harga tersebut. Klub Premier League Manchester United menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Victor Osimhen dari Napoli. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Dusan Vlahovic dari Juventus. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester United menyiapkan rencana B jika mereka gagal mendapatkan jasa Osimhen. Setan Merah dilaporkan tertarik mengamankan jasa Dusan Vlahovic dari Juventus. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sangat serius menginginkan jasa Vlahovic sebagai plan B mereka. Vlahovic dimintai setelah sang striker punya rekam jejak yang apik di Italia. Setelah bersinar di Fiorentina, sang striker melanjutkan performa apiknya di Juventus. Dengan usianya yang juga masih sangat muda, pihak Setan Merah menilai Vlahovic bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka di musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU berpotensi untuk mendapatkan jasa Vlahovic di musim panas nanti. Tim asal Turin itu dilaporkan sedang mengalami masalah keuangan. Mereka terpaksa harus menjual beberapa aset di lini serang mereka. Vlahovic adalah salah satu pemain yang bisa mereka jual dengan harga yang tinggi, jadi mereka bersedia untuk menjualnya demi menstabilkan keuangan mereka. Axel Tuanzebe adalah salah satu prospek akademi terbaik Manchester United. Populer di kalangan staf dan pemain. Namun sangat disayangkan pemain asal Inggris itu dipukul dengan cedera jangka panjang yang membuat pemain tidak tersedia selama lebih dari 6 bulan. Bek yang tidak beruntung ini mengalami 4 cedera besar selama rentang karir bermainnya yang singkat, mengumpulkan lebih dari 500 hari absen karena cedera yang melibatkan lebih dari 80 pertandingan yang tidak dapat ia mainkan karena nasib buruknya dengan cedera dalam usianya yang sudah 25 tahun. Dia hanya memiliki total 85 penampilan tim utama dalam karirnya. Tuanzebe telah menjadi nama yang menarik di benak banyak penggemar MU. Banyak yang masih setia dan mendukung bek tersebut hingga hari ini.
Namun setelah 2 masa peminjaman yang gagal ke Aston Villa dan Napoli musim lalu, dengan hanya 13 penampilan untuk keduanya, masa depan terlihat tidak jelas sebagai pemain MU. Meskipun ia terlihat telah menunjukkan bakat yang tak terbantahkan. Kembali pada tahun 2018, Tuan ZB memiliki waktu yang sukses di Aston Villa dengan status pinjaman. Musim pertamanya bersama klub berakhir baik dalam hal waktu bermain saat ia membuat 27 penampilan dalam satu musim. Bek tengah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan sebagai pemain bertahan yang solid dan kehebatan pertahanannya membantu membawa Villa ke final playoff yang mereka menangkan. Penggemar Aston Villa sangat mendukung pemain tersebut dan bahkan menyanyikan namanya saat dia bermain untuk mereka. Keseimbangan dan ketenangannya yang tak tergoyahkan di lini belakang sangat mengesankan, baik untuk United maupun Aston Villa. Begitu dia kembali ke United pada tahun 2019, ada beberapa upaya untuk membawa Tuan ZB kembali ke Aston Villa secara permanen. Tetapi Dean Smith tidak dapat membuat kesepakatan itu bertahan. Seperti dilaporkan Manchester Evening News, baru-baru ini ada desas-desus bahwa Watford menunjukkan minat pada pemain tersebut. Dan jika mereka memilih Tuan ZB untuk sementara, penggemar United akan senang melihat mantan keajaiban mereka bergerak maju dalam karirnya. Pada usia 25 tahun pasti ada banyak waktu tersisa untuk membuat namanya terkenal.